Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal arba'. Hafidtum ya ikhwan hadha doa? Hafal enggak doa ini? Allahu Akbar. Sering diucapkan oleh Rasulullah ya. Dihafalkan. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah allati an'ama Allahu alaina. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andaikan kita hitung nikmat Allah satu persatu, niscaya kita tidak akan mampu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada pembahasan malam hari ini kita masuk pembahasan naibul fa'il. Pada pembahasan marfu'at, setiap antum mendapatkan materi baru, tolong materi yang lama masih di murojaah. Marfu'at apa saja Pak Sugeng? Fa'il, mubtada. Terserah, nggak harus urut, nggak apa. Mubtada, khabar ina, isim kana, fa'il, naibul fa'il. Kok kurang? Apa Pak Bambang? Mubtada, khabar, isim kana, khabar ina, fa'il dan naibul fa'il. Ini terakhir. Ada lagi tawabi, ya tawabi itu masuk pada marfu, mansub, majrur. Ya. Kita masuk naibul fa'ili. Dilihat pada halaman 75. Kalau cetakannya sama, mungkin ada yang beda halamannya. Ada yang beda? Naibul fa'ilnya rumusnya nun sama fa. Sahih, naibul fa'il? Udah persiapan belum di rumah? Minimalnya dibaca saja. Kalau bisa diartikan. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah isim. Dia isim, bukan fi'il, bukan huruf. Setiap ada definisi, pahami dengan bagus. Rofa, dia bukan nasab, bukan jar. Jatuh setelah fi'il mabni majhul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh setelah fi'il mabni yang majhul, tidak diketahui pelakunya, dan menempati posisi fa'il. Saya ulang lagi. Naibul fa'il, naib itu artinya pengganti, fa'il itu pelaku. Jadi naibul fa'il itu mengganti pelaku. Ini secara bahasa. Secara definisi istilah, ismun, dia isim. Marfu'un, yang dirofa. Berarti kalau sudah isim bukan fi'il, bukan huruf. Ini spidol.
Marfu'un berarti tidak dinasab, tidak dijer. Yaqa'u ba'dal fi'lil mabni lil majhul. Jatuh setelah fi'il mabni lil majhul. Perhatikan, mabni di sini bukan artinya enggak berubah. Mabni majhul maksudnya dibangun, dibentuk dalam model majhul. Karena bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari'. Dan menempati posisi fa'il. Makanya sebelum masuk kepada pembahasan naibul fa'il, fa'il itu harus matang. Kalau fa'ilnya kemarin masih agak ngambang atau agak bingung, Waalaikumsalam, itu naibul fa'il itu belum bisa langsung dipahami secara bagus. Saya tanya dulu, apa itu fa'il, Pak? Kalau isim marfu yang jatuh setelah fi'il. Isim marfu yang jatuh setelah fi'il. Fi'il apa? Mabni ma'dum. Ingat-ingat itu, ya. Contohnya coba fi'il sama fa'il. Zahaba Muhammadun. Contoh yang fi'ilnya butuh objek. Tadi sudah disebutkan kalau misalnya fi'il sama fa'il. Ja'a Muhammadun, zahaba Muhammadun, qama Muhammadun. Gampang dipahami. Karena pelaku itu jatuh setelah fi'il yang maklum, maka dia diketahui. Ini fi'ilnya yang lazim, tidak butuh objek. Adapun contoh yang kedua tadi, daraba Muhammadun aliyan. Muhammad memukul Ali. Di sini ada fa'il, ada maf'ul bih. Nah, kalau antum memahami naibul fa'il dengan bagus, dia isim rofa jatuh setelah fi'il mabni majhul dan menempati posisi fa'il. Otomatis fa'il itu dibuang dulu. Baru nanti isim setelahnya dijadikan dia sebagai fa'il. Ini hanya ada di bahasa Arab. Di bahasa yang lain tidak ada. Bahasa Indonesia misalnya, Muhammad dipukul. Masih orang dikasih kabar seperti itu nggak mau nerima. Siapa yang mukul? Oh, Muhammad dipukul Ali. Sudah dikasih lagi fa'ilnya. Jadi rancu, ya. Kita baca dulu di sini contoh-contohnya, kemudian nanti akan jelaskan satu-satu. Di sini ada qudiyal amru. Qudiyal amru, perkara itu ditetapkan. Qadha yakti, qadhaan. Kalau qudiya di. Jadi semua yang majhul diartikan di. Kalau bahasa Indonesianya apa? Saat-saat pasif. Kalau maklum aktif. Nah, asal kalimat ini adalah qadallahul amra. Allah menetapkan perkara. Tak kala Allah itu fa'il, lafzul jalalah dibuang, maka yang asalnya mansub al-amra berubah menjadi marfu, menempati posisinya fa'il. Qutila ashabul ukhdud. Dibunuh ashabul ukhdud. Apa ashab? Kelompok penduduk boleh. Pelaku boleh. Al-ukhdud parit. Tahu kisahnya di surat apa ini? Al-Buruj. Kisahnya tahu? Gak usah dikisahkan ya, panjang ya. Ada yang belum tahu? Belum tahu kisahnya? Baca tafsirnya. Secara ringkasnya, dahulu ada seorang pemuda yang pernah belajar ya dengan dua orang. Awalnya gini, di kerajaan itu ada seorang penyihir sudah sepuh atau tua.
dia minta pensiun. Nah, kalau pensiun di dalam sebuah kerajaan itu harus ada pengganti. Maka dia mencari seorang yang layak untuk menggantikan dia. Dapatlah seorang pemuda yang bagus. Nah, pemuda ini dari kampungnya menuju istana ini ternyata melewati sebuah tempat. Di situ ada orang yang alim, yang mengajarkan ilmu yang benar. Akhirnya ya belajar ke penyihir, belajar ke orang alim ini, belajar ke penyihir, belajar orang alim terus gitu. Sampai suatu ketika orang alim ini mengasih tahu, kalau nanti kamu terlambat ke penyihir, bilang ada urusan keluarga. Nanti kalau kamu terlambat ke keluarga, bilang ada urusan dari penyihir. Tapi lama-lama namanya orang belajar dua ilmu itu akan ketahuan, ya, akan ketahuan. Dan ternyata memang ketahuan. Akhirnya dari kerajaan itu ngambil pemuda itu dibawakan ke istana. Kemudian mau dihukum. Pertama di mana? Bawa ke gunung. Nah, di gunung itu tak kala orang mau menjatuhkan dia memohon pada Allah. Ternyata gunung itu bergoyang atau gempalah, semuanya jatuh. Dia balik lagi ke istananya itu. Akhirnya dibawa lagi ke lautan. Di lautan minta hal yang serupa. Ternyata ada ombak besar, semuanya tenggelam, dia balik lagi ke istana. Ya. Dan orang-orang tahu ini bahwasanya ini belajar dari seseorang. Ya. Tapi sebelumnya tadi itu sebenarnya ada binatang dabah. Karena kisahnya kan panjang kalau saya kisahkan. Ya dia intinya itu akhirnya memilih kepada alim yang benar tadi. Nah akhirnya orang-orang nggak bisa untuk menghukum dia, membunuh dia, dia malah ngasih tahu, kalian tuh bisa bunuh saya raja, gampang syaratnya. Kumpulkan orang semuanya, kemudian nanti panah pas di pelipis saya, nanti saya mati. Cuma gitu, ya kumpulkan dulu. Sudah dikumpulkan semua panahnya, tapi pakai Bismillah birobbil gulam, dengan menyebut Robnya gulam. Padahal di situ terkenal raja itu ngaku sebagai Tuhan seperti Firaun. Kemudian benar orang sudah dikumpulkan semua, selama ini orang didoktrin bahwasanya raja ini adalah Tuhan, tapi malah mau membunuhnya pakai bismillah dengan menyebut Tuhannya gulam, berarti ada Tuhan yang lain. Orang-orang akhirnya amantu billah beriman pada Allah. Nah baru dibikin parit-parit diisi dengan kayu-kayu bakar dibakar. Itu namanya kisah Ashabul Ukhdud. Kemudian orang suruh masuk. Bahkan ada kisahnya seorang ibu yang sudah memiliki anaknya kecil, mau masuk takut. Bukan dianya bawa anak kecil ini, malah anaknya bilang masuk saja, Bu. Ini antum masuk surga. Kisahnya panjang ya. 6. Qutila ashabul ukhdud, dibunuh para penduduk atau para pelaku parit. Maksudnya kisahnya ashabul ukhdud. Diartikan paling enak ya ashabul ukhdud. Asalnya adalah qatalallahu ashabal ukhdud. Allah membunuh para pelaku al-ukhdud yang buat parit ini. Sidal ghazalu, artinya ghazal itu rusa. Makanya al-Ghazali itu nisbah ke ghazal, rusa. Rusa itu diburu. Loh kok bentuknya kok beda ya? Yang lainnya kudia, kutila, kok ini tidak nanti. Asalnya soda asaidu al-ghazala. Pemburu itu telah memburu rusa. Tuqra'u fil baiti suratul baqarati. Dibacakan di rumah itu surat Al-Baqarah. Asalnya ada yang baca. Yaqra'ul muslimu atau sahibul bait fil baiti, di rumah surat Al-Baqarati, surah Al-Baqarah.
Tuktabur risalatu. Surat itu ditulis. Asal kalimatnya yaktubu Muhammadun ar-risalata. Muhammad itu menulis surat. Tuqamu dauratul lughatil arabiyah. Diadakan daurah bahasa Arab. Kalau koma asli kan tegak berdiri. Diberdirikan, ditegakkan enggak pas. Jadi diadakan acara daurah bahasa Arab. Asalnya yuqimul ma'hadu dauratal lughatil arabiyyati. Ma'had itu mengadakan daurah bahasa Arab. Ini ana bacakan, ana artikan. Sekarang ana jelaskan di papan tulis. Ya. Enak di sini apa di sana? Sini sebenarnya. Enak di sini. Ya, pindah aja lah. Ya, yang dibahas di sini semuanya menggunakan fi'il muta'addi. Padahal fi'il lazim bisa. Kita untuk mudahkan fi'il muta'addi dulu. Tahu fi'il muta'addi? Masih ingat? Fi'il yang butuh objek. Ada berapa objeknya? Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Sudah pernah belajar? Ya nanti berarti di mansubat. Ya kan? Mansubat. Nah, misalnya fi'il yang butuh maf'ul bih 1. Sebelum kita masuk di situ. Misalnya doroba. Sebuah fi'il muta'addi kalau tanpa dikasih maf'ul bih hukumnya haram. Doroba Muhammadun, Muhammad memukul gitu saja, enggak boleh. Harus ada yang dipukul. Baik itu manusia, hewan ataupun benda. Anggaplah hewan. Doroba Muhammadun kalban. Muhammad memukul anjing. Ya. Ini fi'il madhi maklum. Namanya maklum diketahui, maka pelakunya jelas. Muhammad ini maklum. Di sini kalban maf'ul bih. Ini fi'il. Ini fa'il. Di sini maf'ulun bihi. Ini jelas ya ikhwan semuanya? Ada yang enggak jelas atau masih bingung? Jelas. Nah, tak kala kita mau menjadikan dia itu fi'il majhul, pada fi'il madhi ikut wazan fu'ila. Kalau fi'il mudhari' ikut wazan yuf'alu. Ingat-ingat. Karena ini fi'il madhi kita ikut wazan fu'ila. Nanti kalau misalnya fi'il mudhari' yadribu nanti menjadi yuf'alu. Yuf'alu. Karena sekarang doroba dijadikan majhul, maka fu'ila. Jadinya duriba. Tolong perhatikan dulu. Duriba. Dipukul. Kalau ada fi'il mabni majhul, maksudnya dibentuk majhul, tidak diketahui pelakunya, maka tidak boleh menyebutkan pelaku. Otomatis pelakunya dihilangkan. Maka ini dihilangkan, posisinya maf'ul bih berubah di sini.